Bismillahirrahmanirrahim. Mukarram, Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ dari Jakarta sepenuhnya dengan hormat waqtan wa mahallan lahu tafadhal kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, sahabat pengurus ranting NU, panitia tabligh akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir semua kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara, Islam bukan cuma agama yang hanya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Bukan cuma mementingkan hubungan kepada Allah saja, tetapi harus seimbang hubungan sesama dengan manusia. Kalau kemarin di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita beribadah hablum minallah, maka di luar bulan Ramadan harus kita terjemahkan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Iya Bu? Iya Bu? Apaan? Sok tahu. Minta tolong Mas, ehonya dipateni ayo Mas. Sound system ehonya minta tolong dimatikan. Cek 1 2, cek. Ya, ehonya dimatikan saja, volumenya dibesarkan sedikit. Cek 1 2. Dah, matur suwun. Ojo dioprek-oprek meneh Mas. Nih panitia soundnya udah lunas apa belum ini nih? Bapak Ibu saudara-saudara, saya ulangi, kalau kemarin di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita melaksanakan hablum minallah, melaksanakan berbagai macam ibadah, mengejar bonus pahala, maka bulan Ramadan sudah lewat. Sekaranglah waktunya kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka pengajian hari ini temanya adalah halal bihalal, saling meminta dan memberi maaf, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Meminta maaf adalah perbuatan mulia, memberikan maaf adalah perbuatan yang jauh lebih mulia. Orang yang rajin beribadah kepada Allah, maka terlihat
dalam kehidupannya, hubungannya dengan sesama manusia baik. Orang yang rajin sholat, hubungannya kepada Allah baik, terlihat dalam pergaulannya, lisannya bisa dijaga, tidak menyakiti perasaan orang lain. Di desa sebelah sana ada orang sholatnya rajin, tapi omongannya nyakitin hati tetangganya. Di desa sebelah sana, saya tanya, katanya pindahan dari Kalijeruk. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Karena itu hubungan baik kepada Allah melalui ibadah, maka terlihat jelas hubungan baiknya kepada sesama manusia. Ayo kita lihat, belajarlah kita dari sejarah. Nabi sholatnya paling khusyuk, Nabi puasanya paling hebat, Nabi hajinya paling sempurna. Seluruh ibadah yang dikerjakan baginda Nabi adalah paling sempurna. Betul apa tidak? Tapi pergaulannya dengan sesama manusia, Nabi nggak pernah pilih kasih, Nabi nggak pernah pandang bulu, semua diperlakukan dengan baik. Ini bukti bahwa orang yang rajin ibadahnya kepada Allah, hubungan kepada sesamanya juga bagus. Bu, yang belakang kelihatan apa enggak? Ngadep sampai jam berapa ngadep? Jam 2. Sampean kuat, saya rak kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, ayo kita lihat, Nabi itu ibadahnya paling sempurna, tapi itu terbukti pergaulannya kepada sesama manusia makin baik. Nabi berbuat baik, nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Jelaslah sudah, orang yang hablum minallahnya bagus, maka hablum minannasnya juga bagus. Ya, wes ketok. Diriwayatkan di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sana nyuapin makanan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatnya paling sempurna, puasanya paling sempurna, hajinya paling sempurna, hubungannya kepada sesama manusia baik. Jangankan kepada orang satu desa, jangankan kepada orang satu kecamatan, kepada orang lain agama Nabi memperlakukan dengan baik. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lagi enak-enaknya orang Yahudi yang tua dan buta itu disuapin makanan sama kanjeng Nabi. Yahudi ini dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Marah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Ini gambaran orang yang hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapin kanjeng Nabi, Yahudi ini dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi.
Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh perasaan lembut, cinta dan kasih sayang. Saya tanya nih, orang Kalijeruk, nih Kalijeruk ya, kira-kira orang sini masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Inilah ajaran agama kita, agama Islam. Hablum minallahnya bagus, maka harus dibuktikan hablum minan nasnya juga harus bagus. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Masjid Al-Muttaqin ada di tengah-tengah kita. Masjid tercinta kita, Masjid Al-Muttaqin ini mempunyai fungsi yang harus terus kita jalankan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya? Di Masjid Al-Muttaqin ini kita diajarkan hablum minallah, hablum minan nas. Ayo lihat saudara, kita umat Islam hidupnya tidak boleh berpisah dari masjid. Lihat lagi sejarah Nabi waktu berangkat ke kota Madinah, beliau mampir di satu daerah bernama Kuba. Apa yang dikerjakan Nabi? Nabi bikin masjid. Betul apa tidak? Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah. Apa yang pertama dikerjakan baginda Nabi di Madinah? Nabi bikin masjid. Ini bertanda Masjid Al-Muttaqin nggak boleh jauh-jauh dari kita. Masjid Al-Muttaqin nggak boleh berpisah dengan kita umat Islam. Umat Islam dengan masjid tidak boleh jauh dan tidak boleh berpisah. Ia seperti ikan sama air. Kalau berpisah, dua-duanya rugi. Jelas ini? Saya tanya nih, Bu, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang Kalijeruk hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan dari masjid, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Ayo kita lihat saudara, seluruh ibadah yang kita kerjakan itu terjemahan dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi muslim yang lebih baik. Sholat yang kita kerjakan berjamaah di Masjid Al-Muttaqin misalnya, sholat mengajarkan kita itu untuk jadi manusia yang jauh dari sifat angkuh dan sombong. Inilah hablum minallah melalui ibadah, tapi terjemahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, lihat, waktu kita sholat berjamaah di masjid, sholat mengajarkan kita dalam kehidupan bergaul di tengah-tengah masyarakat menjauhi sifat sombong. Ayo, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Saya tanya, kepala kita ini mahal apa tidak nih? Mahal. Apa buktinya? Tanya sama lurah. Lurah nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum pernah di KTP fotonya gambar sikil. Belum pernah. Betul apa tidak? Ayo kita lihat, nih masjid dengan ibadah mengajarkan kita dalam kehidupan bersosial, kita terapkan ibadah itu. Anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah melalui ibadah sholat, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki.
Kalau sholat yang kita kerjakan itu kita renungi ajarannya, maka kembali kita ke tengah masyarakat, kita menghindari sifat angkuh dan sombong. Apa sebab? Anggota kita yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adabnya sama persis dengan kaki kita. Betul apa tidak? Apa yang mau kita sombongkan dalam kehidupan ini? Anehnya masih banyak di antara kita yang mengerjakan ibadah sholat tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya rajin tapi sombongnya pancet. Apa pancet itu? Sholatnya tekun tapi angkuhnya tetap saja. Ada nggak yang kayak begini nih? Masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah hanya terjebak menggugurkan kewajiban saja. Sholatnya tekun, tapi dalam kehidupan bermasyarakat tetap saja punya sifat angkuh dan sombong. Betul? Ayo kita renungi, dalam hidup ini apa sih yang kita miliki? Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan ilmu, nyawa yang kita pakai sekarang ini kita cuma hak guna pakai. Miliknya tidak lain adalah milik Allah Subhanahu. Kalau ini yang kita renungi, ibadah sholat yang kita kerjakan, kita renungi dan resapi dalam kehidupan kita, maka kita terhindar dari sifat sombong. Mentang-mentang Allah berikan banyak harta, jadi orang sugih, hidup di kampung sombong. Tolak pinggang setinggi dada, lihat orang sebelah mata, sebelahnya lagi picek. Jalan di kampung gak nginjek tanah, kuntilanak. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ahlan wa sahlan, Pak. Monggo. Monggo silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu di luar bulan Ramadan inilah momentum untuk kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Berbuat baik penterjemahan dari ibadah yang kita lakukan. Dan dalam berbuat baik nggak usah pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Sebab begini, Islam mengajarkan kepada kita berbuat baik yang kita lakukan dasarnya mencari keridhaan Allah, dinilai sebagai sebuah ibadah, dan insya Allah berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam berbuat kebaikan nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Maaf, kita ini kalau mau berbuat baik seringnya pilih-pilih. Betul apa tidak? Ngapain saya bantu sampean? Sampean bukan satu kampung sama saya. Betul apa tidak? Ngapain saya tolongin sampean? Sampean bukan keluarga saya. Islam tidak begitu mengajarkan kepada kita berbuat baik yang landasannya mencari keridhaan Allah, itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan bernilai pahala, insya Allah dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kita mati meninggalkan amalan kebaikan yang kita lakukan di alam dunia.
kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Begitupun sebaliknya, amalan kejahatan yang kita lakukan itu pun akan berpulang buat kita sendiri. Maaf, ini yang hadir siang ini semuanya kan calon-calon jenazah ini. Betul? Ayo lihat, Nabi sudah memperingatkan nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, menggunakan kendaraan yang paling angker, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Betul apa tidak? Kata Nabi, saat itulah yang mengiringi kita cuma 3: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan yang baik dan yang buruk, itu yang mengiringi kita semua. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, motor akan kembali ke rumah, mobil cuma mengantarkan kita di pekarangan kuburan, setelah itu kembali ke garasi. Betul apa tidak? Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, uang yang berlimpah, itu hanya akan kita tinggalkan. Boleh jadi hanya akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Pasangan hidup yang katanya sayang dan cinta sama kita, manis di bibir tapi tak sesuai dengan kenyataan. Betul-betul. Pasangan hidup kita yang katanya cinta dan sayang, manis di bibir, cuma sekedar janji, nggak terbukti. Mirip pemimpin-pemimpin kita, pinter ngasih janji tapi angel ngasih bukti. Pak, maaf nih ya, kalau nanti bapak-bapak mati duluan, istri nggak bakalan mau nemani masuk ke dalam. Walaupun katanya sayang dan cinta, begitu suaminya meninggal dunia, paling istri cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan Mas betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi Mas." Ayo, betul apa tidak? Bagaimana sayang dan cintanya istri, nggak mau nemenin. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, modar duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak cinta? Oh, apa suami nggak sedih? Sedih suami. Bu, kami nih para suami ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Apa sebab? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Jangan salah sangka, kami nih para suami bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Jelaslah amal perbuatan kita saja, kata baginda Nabi, itulah yang menemani kita kekal abadi. Amal perbuatan apa? Yang baik dan yang buruk, itu yang akan menemani. In khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun.
Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu yang akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu juga yang akan menemani kamu abadi. Jadi saya kembali, perbuatan baik yang kita lakukan umat Islam, landasannya mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah pahala, dan itulah yang menemani kita. Karenanya dalam Islam, perbuatan baik nggak perlu pilih kasih dan nggak perlu pandang bulu. Jelas? Jelas? Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu dalam kesempatan siang hari ini pengajian halal bihalal, saya ingin titip pesan. Pertama, tingkatkan kerukunan, kekompakan dengan saling berbuat baik, memaafkan di antara kita, untuk selalu guyup menjaga kerukunan dan menjaga persatuan. Inilah bulan di mana kita harus introspeksi, memperbaiki diri kita dengan sesama manusia. Terus galang silaturahmi, terus galang saling mengunjungi. Sebab kata baginda Nabi, orang yang rajin silaturahmi dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Karena itu rawatlah kerukunan, rawatlah persaudaraan dengan terus saling silaturahmi. Saudara, saya tidak ingin cerita panjang betapa keutamaan silaturahmi, tapi saya ingin menyampaikan sebuah riwayat betapa celakanya orang yang memutus silaturahmi, menyebabkan kehidupan bermasyarakat jadi terpecah belah. Karena itu umat Islam Kalijeruk umumnya harus jadi pribadi-pribadi yang mampu merekatkan setiap masyarakat, bukan malah jadi manusia yang mentalnya provokator, memecah belah kerukunan warga yang memang sudah terjalin di tengah masyarakat kita. Sungguh celaka nasibnya orang yang hidup hanya sekedar jadi provokator, memecah kerukunan masyarakat. Jangankan di akhirat, di alam dunia orang kayak begitu akan dijauhi oleh orang lain. Betul apa tidak? Saya ingin menyampaikan satu riwayat betapa celakanya kalau kita memecah belah dan tidak menjaga silaturahmi. Dahulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena terlalu banyak uang, orang kaya ini bingung mau dititipkan sama siapa. Saat itu belum ditemukan sistem perbankan. Orang kaya ini bingung uangnya mau dititipkan sama siapa. Cari satu kampung, ada ketemu namanya Fulan, orangnya rajin ibadah dan sangat amanah. Kata orang kaya, Fulan, saya mau pergi haji, saya titip uang saya sama kamu. Nanti pulang haji, saya kembali, saya ambil lagi uang saya. Kata Fulan, Pak, Bapak berangkatlah ibadah haji khusyuk, kerjakan rukun syaratnya, mudah-mudahan Bapak tergolong haji mabrur. Bapak pulang, ambil lagi uang Bapak, insya Allah nggak bakalan kurang sepeser pun. Berangkat orang kaya ini dengan hati yang lega, mengerjakan berbagai macam rukun syarat haji. Selesai pelaksanaan haji, orang kaya ini kembali ke kampungnya, langsung ke rumah Fulan, pengen minta uang yang dia titipkan. Ketok pintu, Ibu kalau pegel bisa di sini nih, Dek, rada minggir setitik nih, depan juga masih bisa, monggo. Adik-adik Ansor rada masukkan biar ibu-ibunya bisa lunggu. Monggo Bu, silakan. Monggo, monggo, monggo. Diatur teman-teman panitia, terutama ibu-ibu kita yang sudah berumur. Monggo Bu, silakan.
di depan sini masih bisa. Monggo silakan diarahkan saja teman-teman Banser. Duduk di depan sini masih bisa kok. Monggo, monggo. Monggo. Oke. Ya. Oke. Silakan. Nah, monggo silakan. Sambil nunggu enak. Monggo, monggo. Silakan Pak. Ya. Sampai mana saya tadi ngomongnya? Ya. Mudah-mudahan yang berdiri pahalanya lebih besar dari yang duduk. Masih terus? Masih terus? Bapak Ibu saudara-saudara, selesai melaksanakan ibadah haji, orang kaya ini pulang ke kampung halamannya. Langsung dia ke rumah fulan untuk minta uang yang dititipkannya. Ketok pintu rumah fulan. Ya. Ya, terutama ibu-ibu yang sudah rodo tua, biarkan masuk, bisa lunggu. Nah, monggo, monggo. Biar nggak ganggu. Iya Pak, silakan. Adik-adik Banser, mejanya diangkat saja ini. Mejanya masukin saja. Pepetin di panggung kalau nggak apa-apa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Sambil diatur, sambil diatur. Sekali lagi, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir huwal habibul ladzi turja safa. Muhammadun sayyidul wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Waghfir lana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu saudara-saudara, saya lanjutkan. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, orang kaya ini kembali ke kampungnya. Langsung ke rumah fulan, ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali memberikan salam, 3 kali ngetuk pintu. Rumah fulan tidak ada yang bukain. Tetangganya sebelah rumah ngasih tahu, Pak, cari siapa? Saya cari fulan. Maaf Pak, fulan itu sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Kata orang kaya, Mas, sampean kan tetangganya almarhum fulan. Betul Pak. Sampean tahu nggak almarhum fulan ini punya keluarga di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak almarhum fulan nyimpen uang saya di mana? Apalagi itu, saya nggak ngerti urusannya Pak. Bingung orang kaya ini.
tetangga nggak tahu keluarganya fulan di mana, tetangga juga nggak tahu fulan nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang resah, orang kaya ini datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Romo Yai, kemarin saya pergi haji, sebelum berangkat saya titipkan uang saya sama fulan. Begitu saya kembali dari ibadah haji, saya ke rumah fulan, tetangganya bilang fulan sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu almarhum fulan punya keluarga di mana, tetangganya juga nggak tahu almarhum fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana, Romo Yai? Kata ulama tersebut, Pak, saya tanya dulu, almarhum fulan itu orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin, Yai. Sholat berjamaah nggak ketinggalan, sama ulama bergaul, di mana pengajian dia selalu datang. Di kampung dia punya sifat amanah, menjaga titipan, dia nggak pernah khianat sama sekali. Orangnya almarhum fulan rajin ibadah. Kata ulama itu, ya sudah, kalau memang almarhum fulan orangnya rajin ibadah, Bapak kembali lagi saja ke Mekah. Nanti tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil lagi almarhum fulan di situ. Kalau memang fulan orangnya rajin ibadah, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Bapak panggil di tepian sumur Zam-Zam, nanti ada yang nyautin dari dalam sumurnya. Ini orang kaya kembali lagi ke Mekah. Tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, ya silakan diatur tempat duduknya. Saya semalam itu sampai di sini kurang lebih jam setengah 11. Mendarat di Jogja, pesawat terakhir kurang lebih setengah 9. Jalan santai, saya diajak sama panitia dan teman-teman NU mampir makan di tengah jalan. Di perjalanan ke sini, menepi di rumah makan, kami sempat ngobrol. Kata panitia, Ustadz, besok pagi itu acaranya di Kalijeruk, desa Siwuran, Kalijeruk. Tadi pagi waktu kesini saya lihat memang kalinya ada, jeruknya raene. Nah sudah ya, diatur lunggunya ya. Enak pidato di sini, banyak bener iklannya nih, berhenti terus. Sampai mana saya tadi ngomongnya tuh? Kata ulama, Pak, kalau memang almarhum fulan orangnya rajin ibadah, insya Allah sekarang sedang mendapat nikmat kubur. Bapak kembali lagi ke Mekah, nanti tengah malam panggil almarhum fulan di tepian sumur Zam-Zam. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, Bapak panggil di tepian sumur, nanti ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya kembali lagi ke Mekah.
Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak, "Fulan, Fulan, Fulan." Menang sila. Sampai 3 kali teriak, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Gontai orang kaya ini. Pagi-pagi dia pulang lapor sama ulama tersebut, "Romo Yai, semalam 3 kali saya panggil Fulan di tepian sumur Zam-Zam, tapi nggak ada yang nyautin dari dalamnya. Ini gimana Yai?" Kata ulama tersebut, "Wah, ciloko pak, ciloko, ciloko. Celaka, jangan-jangan almarhum Fulan di alam kuburnya sedang diazab. Begini saja, Fulan, oi, baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur burnut." Terkejut orang kaya, "Ya Allah Fulan, kenapa kau sedang diazab di dalam kuburmu? Bukankah waktu hidup di dunia kau rajin ibadah, sholat berjamaah nggak ketinggalan, ngaji doyan, sama ulama bergaul, di tengah kampung kamu sangat menjaga amanah, nggak pernah khianat, tapi kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu?" Kata Fulan, "Pak, betul, waktu hidup di dunia saya ini rajin ibadah. Betul, waktu hidup di kampung saya menjaga amanah. Tapi rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan waktu hidup di alam dunia. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, carikan saudara saya, temui dia, sampaikan permintaan maaf dari perbuatan salah yang pernah saya lakukan dulu." Tambah terkejut orang kaya ini, "Loh, sampean punya saudara?" "Punya Pak." "Di mana saudaranya?" "Kali Jeruk." "Ya udah, Sherlock." Menang sila. "Pak, ini alamat saudara saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan waktu hidup di alam dunia." Kata orang kaya, "Baik Fulan, alamat saudaramu sudah saya pegang, nanti akan saya cari dan saya sampaikan permohonan maaf yang kamu pesan itu. Terima kasih Pak. Tapi ngomong-ngomong Fulan, uang saya kamu taruh mana?" Uang juga urusannya. "Oh, uang Bapak saya taruh di dapur di pojokan, ada di situ, ambillah, insya Allah nggak bakalan kurang. Tapi saya pesan temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan." Pulang orang kaya nih, sesuai tempat yang ditujukan oleh Fulan, ada seonggok uang, dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya tersebut berkata, "Betul, Fulan memang orangnya amanah." Berbekal alamat yang dia punya, dicari alamat saudaranya. Ketemu, ketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata orang kaya, "Mas, sampean saudaranya Fulan?" "Betul Pak. Fulan saudara saya itu beberapa hari lalu meninggal dunia." Kata orang kaya, "Saya juga tahu, karena itu saya kesini." "Mas, saudaramu almarhum Fulan sekarang ini sedang diazab di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu bahwa Fulan saudaranya sedang diazab, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh." Bertambah heran orang kaya, lalu bertanya, "Mas, kok bisa jadi hal seperti ini? Kalian kan hidup waktu di dunia bersaudara, kok bisa terjadi hal kayak begini?" Cerita nih orang, "Pak, betul, kami ini bersaudara. Tapi almarhum Fulan itu pernah memutus silaturahminya kepada diri saya." Nah ini dia nih, penting nih. Almarhum Fulan pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya, ditutupin pintu.
Saya kirim hadiah makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat saya ketemu, saya ajak bersalaman, memalingkan wajah. Sampai puncaknya, almarhum fulan ngomong sama orang-orang di kampung saya secara terang-terangan, dia putus hubungan silaturahminya kepada diri saya. Geleng-geleng kepala orang kaya ini. Ya Allah, fulan kok ngono tenan. Emang sebabnya apa? Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Cerita ini orang, Pak, sebabnya sih gara-gara soal sepele saja, cuma perbedaan pilihan bupati. Ayo, awas lo, awas. Cuma gara-gara berbeda ide, berbeda gagasan, berbeda pilihan, almarhum fulan dia putus silaturahminya kepada diri saya. Pak, mulai sekarang Allah dan Bapak yang jadi saksi, apa saja yang pernah dilakukan saudara saya almarhum fulan, saya maafkan. Beberapa malam kemudian, orang kaya ini tidur bermimpi bertemu dengan fulan. Fulan datang dengan wajah berseri, tersenyum di bibirnya dengan senyuman kebahagiaan. Wallahu a'lam, apakah itu artinya dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita bahwa menjaga silaturahmi itu penting. Ibadah, lagi-lagi saya katakan, ibadah yang kita kerjakan hablum minallah kita baik, maka harus kita buktikan dengan hablum minannas, hubungan baik juga kepada sesama manusia. Janganlah pernah kita menjadi manusia yang memutus silaturahmi di antara kita. Jelas? Jelas? Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, saya cuman ngelihat jam lah. Nah, ngene. Kerjaan yang paling capek itu pidato. Tenan iki kerjaan capek nih. Ayo lihat, kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, cangkem ngomong. Cangkem tuh apa cangkem? Mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, setelah itu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Panjenengan mah enak sambil duduk dengerin terus. Jamaah seperti ini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Memang ya, sejak Allah yarham guru kita Kiai Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah ini saya teruskan. Tadi Romo Yai, tokoh masyarakat ketika saya masih di dalam, pada cerita tahun 80-an Kiai Zainuddin MZ pernah tablik di Wonosobo, daerah sini, betul ya? Saat itu saya yakin beliau masih sangat gagah, menggelegar, berkobar, dan sangat semangat. Karena di tahun 80-an umur beliau baru kurang lebih 35 tahun. Jadi memang masih gagah-gagahnya. Beliau wafat umur 59 tahun pada tanggal 3 Sya'ban, 27 hari lagi menjelang Ramadan. 3 Sya'ban beliau wafat dalam umur 59 tahun. Tidak mengalami sakit apapun, hanya sekedar pusing, sakit kepala. Sama lah kayak kita. Wong Kanjeng Nabi pun dalam sejarah terakhir beliau itu sakit kepala toh.
sama lah kayak kita. Kalau sakit kepala minum Panadol, minum Bodrek, hilang. Betul apa tidak? Minum Paramek. Ibu-ibu bukan cuma sekedar minum Paramek, tapi dikei satu siwu sembuh ibu-ibu itu Pak. Betul apa tidak? Betul. Karena memang kondisi beliau tidak sakit seperti yang diberitakan. Ada yang bilang sakit jantung, ada yang bilang sakit paru dan segala macam. Beliau tidak sakit sama sekali, cuma pusing 2 hari sebelum wafat, memang sakit kepala. Sudah itu hilang, sudah diambil oleh yang punya. Usia beliau 59 tahun. Jihad dakwah ini saya teruskan. Hampir senusantara saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi. Wonosobo, daerah kita ini, daerah tercinta ini, daerah yang enak, alamnya bagus, luar biasa, pemandangannya indah, jalannya mulus. Dari Aceh sampai Papua, ya Allah, dakwah ini saya lakukan masuk ke pelosok-pelosok negeri, saudara. Dari situ pantaslah kemudian kalau Islam menempatkan jihad dakwah itu ranking kedua, urutan kedua fisabilillah, jihad fisabilillah. Urutan keduanya dakwah. Pantas, saudara. Dakwah di Indonesia ini perlu ekstra fisik dan ekstra niat. Kenapa? Negara kita ini besar dari Sabang sampai Merauke. Perlu ekstra fisik, ekstra niat. Negara kita begitu besar. Oh ya Allah, saya tuh dakwah masuk desa, keluar kampung, masuk dusun, keluar kabupaten, masuk hutan, keluar hutan. Memangnya saya Tarsan? Perlu ekstra fisik, perlu ekstra niat. Daya jelajah kita bangsa Indonesia begini luas, begini besar. Makanya kalau dibilang letih, capek, iya. Saya teringat puluhan tahun yang lalu ketika saya masih mukim di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Abah saya pernah ngomong begini, Fikri, nanti kamu akan rasakan bagaimanapun capeknya kamu, bagaimanapun letihnya kamu, bagaimanapun jauhnya perjalanan yang kamu tempuh, tapi ketika kamu berjumpa dengan keluargamu kaum muslimin dan muslimat, hilang capek itu, lenyap lelah itu. Terbukti ketika berhadapan dengan keluarga saya kaum muslimin dan muslimat, lelah itu hilang, Pak. Perjalanannya luar biasa, masuk ke pelosok, capek, letih, iya. Tapi begitu ketemu dengan keluarga kaum muslimin, hilang itu semua. Dakwah tuh kalau nggak mau capek, yang enak di Jakarta saja. Di televisi tuh enak tuh. TV One, Damai Indonesiaku, betul apa tidak? iNews, Cahaya Hati, Kompas, TV lain lah, enak dakwah tuh. Kalau model kayak begitu, yang enak dakwah di Jakarta saja melalui media televisi. Kalau saya nggak bisa datang ke studio, teman-teman mau datang ke tempat saya, ngerekam, ditayangin. 20 menit ngajar, 20 menit isi pengajian, ditayangkan, insya Allah se-Indonesia orang dengar. Betul apa tidak? Nggak capek, enak. Yang kedua, amplopnya gede. Bener itu,
amplop dari TV. Kalau saya sama anak istri nggak makan setahun, nggak habis-habis. Sampean nyautin melolo. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya harus berbagi karena panitia dari Magelang, dari sini ke Magelang, lalu dari Magelang bertolak ke Jakarta, nanti malam kajian juga di Jakarta. Senin saya harus berangkat ke Riau. Ya inilah konsekuensi meneruskan warisan. Bapak Ibu, karena itu saya harus berbagi dengan teman-teman panitia dari Magelang yang sudah menjemput saya di lokasi ini sejak pagi tadi. Baik, saya teruskan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Yang kedua, Ramadan boleh saja pergi meninggalkan kita. Ramadan boleh saja berlalu, tapi semangat ibadah jangan sampai kendor. Ketika bulan Ramadan datang, semangat ibadah kita luar biasa. Siang kita berpuasa, malam kita sholat taraweh, tadarus Quran tidak berhenti. Betul apa tidak? Menebarkan nilai kebaikan kemana-mana. Maka Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, semangat ibadah harus terus kita tingkatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, dalam semangat ibadah yang kita kerjakan, saya titip pesan. Ya, monggo silakan. Dalam semangat ibadah yang ingin saya titip pesankan, harus dibarengi dengan semangat meningkatkan ilmu. Bu, saya lihat perjalanan dakwah dari Aceh sampai Papua. Semangat ibadah kita umat Islam sungguh sangat luar biasa. Tinggal kemudian harus dibarengi dengan semangat meningkatkan ilmu. Sebab ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semangat ibadah harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Datang ke pengajian-pengajian yang diasuh oleh romo yai-yai kita. Jelas? Jelas? Percuma rajin ibadah, tapi kalau nggak mengerti dan mengetahui landasan ilmunya, maka pahala ibadah itu akan nol. Sebab apa? Dikerjakan tanpa landasan ilmu. Satu hari Nabi mau masuk ke dalam masjid. Dari dalam masjid tiba-tiba iblis lari terbirit-birit. Nah, saudara, jangan dikira masjid, majelis taklim, daerah bebas zona iblis. Justru di masjid, di pengajian, iblisnya gemuk-gemuk. Iblis tuh paling jago mengatur strategi supaya orang minimal ibadahnya tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah. Nih iblis paling jago nih. Contohlah waktu ibu bapak mau hadir tadi pagi itu, iblis sudah membisikin hati kita dari rumah masing-masing. Kata iblis, lah ngapain ikut pengajian halal bihalal, sudah di rumah saja, cucian banyak. Betul apa tidak? Ibu bapak jihad lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang pengajian halal bihalal, mau silaturahmi. Datang ibu bapak ke sini. Apa dipikir pengajian daerah bebas iblis? Oh, iblis ngikutin. Sampai sini kita masih digoda sama iblis. Kata iblis, ya udah, sampean datang sana ke pengajian. Nanti di tempat pengajian sampean ngobrol aja, ngomong
aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis, 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 hei, iblis. Saudara jihad lawan bisikan iblis. Enggak, saya mau ke pengajian, mau diem dengerin pidato ustadznya supaya saya dapat ilmu. Iblis nggak bakalan nyerah, saudara. Dibisikin lagi hati kita, ya udah nanti sampean di tempat pengajian cangkeme meneng, duduk sambil nyender tapi tidur. Datang mengerjakan ibadah tapi nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita tingkatkan semangat ibadah, terus meningkat. Semangat menuntut ilmunya juga harus. Nabi mau masuk ke masjid, iblis lari terbirit-birit. Dipanggil oleh kanjeng Nabi, Om iblis, sini sampean. Kata Nabi, iblis, kenapa kamu lari terbirit-birit dari dalam masjid? Ya Rasulullah, tadi di masjid saya mau godain orang yang lagi sholat. Terus saya lihat di pojokan masjid ada orang yang lagi tidur. Saya takut setengah mati. Kata Nabi, sampean aneh iblis, sama orang yang sholat berani, sama yang lagi tidur takut setengah mati. Ya Rasulullah, yang lagi sholat itu mah orang bodoh, sholatnya nggak pakai ilmu. Kalau saya bisikin perasaan was-was, khusyuknya hilang, nggak punya nilai apa-apa sholatnya. Tapi yang tidur itu tuh ya Rasulullah, itu orang alim. Kalau orang alim itu bangun, diajarin orang tersebut sholat yang baik dan benar, selamanya saya nggak bisa gangguin orang itu lagi. Mendingan saya pending dulu. Ini gambaran bahwa dengan ilmu, insya Allah amalan ibadah yang kita lakukan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat beribadah harus dibarengi dengan semangat menuntut. Tapi pesan saya sekali lagi, mohon maaf tanpa maksud menggurui, hadirlah di setiap pengajian, nggak usah fanatis sama guru. Fanatis boleh, tapi sama agama saja. Fanatik jangan, kepada suku jangan, kepada guru jangan juga. Hanya kepada agama lah kita harus punya jiwa fanatik. Jelas ini? Hadirlah di setiap pengajian, carilah guru sebanyak-banyaknya. Tapi yang saya titip pesan, harus teliti silsilah guru-gurunya. Kalau keluar dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendingan tidak usah. Jelas? Jelas? Sebab awas, sekarang ini banyak aliran-aliran nyeleneh. Nyuwun sewu, alirannya nyeleneh. Kalau kita nggak mengkaji dengan romo yai-yai kita, dengan guru-guru kita, saya khawatir kita bablas, kena jebakan. Aliran-aliran nyeleneh ini luar biasa, terselubung, susah kita untuk membedakan. Satu contoh nih, dahulu beberapa tahun silam lah, enggak dahulu sekali, saudara mungkin masih ingat, aliran-aliran yang ada sekarang ini mengikuti metode seperti itu, menggunakan namanya berbau Islam, tapi akidah dan ajarannya menghancurkan agama Islam. Hati-hati nih, saudara mungkin ingat beberapa tahun lalu ada aliran di Jakarta tuh namanya aliran Salamullah. Salamullah berbau Islam.
Aliran ini didirikan oleh seorang wanita namanya Lia Aminuddin. Mula-mula dirinya ngaku sebagai seorang nabi, bikin kerajaan namanya Kerajaan Eden. Ditangkap polisi, ngakunya malaikat Jibril. Ini sejarah loh, satu-satunya polisi di dunia yang bisa nangkep malaikat Jibril cuma polisi Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan, namanya berbau Islam, tapi ajarannya, akidahnya merusak agama Islam. Awas, hati-hati. Karena itu hadirlah di setiap pengajian, carilah guru sebanyak-banyaknya, ngalap berkah. Nah, ini penting nih buat kita tradisi NU, ngalap berkah, cari guru sebanyak-banyaknya, ngalap berkah. Saudara, tak perlulah saya sebutkan namanya. Saya punya teman ketika mukim di pesantren Tebu Ireng. Teman saya ini santri kalong, maksudnya pindah-pindah pesantren. Alhamdulillah sekarang punya pesantren besar, jadi pengasuh pondok pesantren. Pesantrennya besar, ribuan santrinya, luar biasa. Ngalap berkah buat kita tradisi NU ini sangat penting. Karena itu hadirlah di tiap pengajian, carilah guru sebanyak-banyaknya, tapi kita juga mesti teliti silsilah guru-gurunya. Kalau keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, maaf, mendingan tidak usah hadir. Jelas? Jelas? Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf saya harus segera meninggalkan majelis. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.